Hai, Anggi Agrotek di sini. Percaya atau tidak, kebanyakan dari kita memiliki ketergantungan akan bahan makanan yang bersumber dari pasar, supermarket, dan warung-warung dan lain-lain. Yang mana pada keadaan wabah, kemudian bencana, kita akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan tersebut. Terlebih seperti keadaan saat ini, wabah corona yang pandemi sedang melanda dunia, ada dua faktor yang menyebabkan kita menjadi kesulitan mendapatkan makanan. Yang pertama karena pasar-pasar banyak yang ditutup untuk mencegah penyebaran virus itu sendiri, dan kemudian karena masalah finansial di mana orang terpaksa harus bekerja dari rumah. Bayangkan bagaimana mereka yang punya pekerjaan harian dan sumber penghasilan adalah bekerja hari-hari tersebut. Ketika mereka tidak bisa bekerja, tidak ada penghasilan, bagaimana mereka bisa mendapatkan bahan makanan untuk hidup sehari-hari. Tapi tenang saja, karena pada video kali ini saya akan memberitahukan kepada Anda semua mengenai tanaman apa saja yang mungkin bisa Anda tanam dan itu akan membantu Anda untuk bertahan pada kondisi yang seperti bencana alam, wabah, dan mungkin yang benar-benar ini ya bisa saja terjadi, tapi semoga saja tidak, adalah apokalips, kekacauan dunia besar-besaran. Tapi ya semoga tidak gitu. Oleh karena itu kita harus memiliki suatu cara untuk mengantisipasi kejadian-kejadian tersebut. Tapi sebelum kita lanjut, silahkan like, komen, dan subscribe video ini dan juga share kepada teman-teman yang lain, semoga bermanfaat. Manusia dalam kehidupannya sehari-hari membutuhkan yang namanya karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lain-lainnya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-harinya. Tapi tentu saja dalam keadaan yang kacau, bencana seperti yang saya katakan tadi, kita harus memilih tanaman apa yang memiliki kandungan tersebut dan dia dapat disimpan dalam waktu yang lama, ada juga yang cepat dipanen. Nah, sekarang saya punya beberapa tanaman yang saya rekomendasikan kepada Anda, mungkin Anda ingin tanam. Pertama adalah tanaman yang mengandung karbohidrat, kalori yang cukup, vitamin dan mineral juga. Ya, sebut saja itu adalah tanaman pangan, seperti jagung. Nah, jagung sendiri mungkin Anda bisa tanam karena jagung ada jagung pipil ya, jagung manis juga. Kalau jagung pipil tuh lebih lama dia untuk bisa dipanen. Saya sarankan adalah jagung manis. Ini saya baru tanam sebenarnya jagung manis ini. Kalau jagung manis sekitar 90 hari sudah bisa kita tanam dengan 3 kali pemupukan. Dan tentu saja kandungan nutrisinya tidak perlu kita ragukan lagi. Jadi setelah 3 bulan kita bisa mengkonsumsi jagung tersebut. Dan untuk masa simpannya juga ya cukup lama sih, bisa disimpan. Kemudian tanaman pangan selanjutnya adalah kentang. Kentang untuk orang Indonesia mungkin bukan bahan makanan pokok ya. Kalau Indonesia dan Asia mungkin adalah beras, tapi untuk beberapa daerah di Eropa tentu adalah kentang. Dan ini adalah kentang merupakan alternatif lain selain padi atau beras untuk kita. Untuk menanam kentang juga tidak terlalu sulit ya, karena tinggal kita potong, belah dua, kemudian kita tanam pada bagian yang dipotong ke dalam tanah. Kalau Anda pernah lihat film The Martian, adalah orang yang tinggal di planet Mars, tinggal di planet Mars, dia hanya bertahan dengan memakan kentang. Dia bertani kentang di sana. Walaupun itu adalah film science fiction, tapi cara menanamnya memang seperti itu. Bisa kalian lihat. Kentang sendiri memiliki sama proteinnya sedikit, kemudian karbohidrat dan beberapa vitamin. Dan kentang juga bisa bertahan lama ketika untuk kita simpan. Namun perlu dicatat ketika kita menyimpan kentang, usahakan tidak terkena sinar matahari secara langsung dan lama, karena setelah itu kentang tidak bisa dimakan secara sehat. Biasanya dia akan mengeluarkan senyawa beracun. Bahan makanan yang selanjutnya adalah labu. Ya, ada berbagai jenis labu sih, ada labu madu, ada labu kuning, ada labu yang lain-lain lah. Tapi yang jelas labu memiliki kandungan antioksidan, vitamin, karbohidrat, kalori yang cukup untuk membuat kita bertahan dalam keadaan yang seperti bencana tadi gitu. Dan labu juga bisa disimpan secara berbulan-bulan tanpa perlu khawatir dia akan membusuk atau rusak gitu, karena kulitnya juga keras. Ini bisa diolah menjadi kolak atau ya dimakan gitu juga bisa kalau untuk labu madu. Kalau untuk budidayanya ya, labu ini sekitar 3 bulan juga udah berbuah, udah bisa kita panen. Jadi nggak terlalu lama. Selanjutnya adalah kacang hijau. Kacang hijau bisa dibeli banyak, kemudian bisa kita simpan selama beberapa bulan sepertinya. Dan ini menjadi bahan pangan cadangan untuk keadaan-keadaan darurat yang bisa kita makan dan juga bisa untuk kita tanam. Kalau pernah lihat toge, toge adalah benihnya, adalah bibit dari ini. Selanjutnya adalah ubi rambat ya, ubi ungu atau ubi manis. Karena dia mengandung pati dan karbohidrat, tentu saja itu bisa membuat kita bertahan, menahan lapar dan memenuhi kebutuhan vitamin, mineral yang cukup. Karena ubi ini adalah ubi ungu ya.
Kalau untuk nanamnya juga nggak terlalu sulit. Ini baru saya stek ya, saya stek, ini akarnya udah banyak, tinggal ditanam aja. Bisa juga ditanam langsung, asalkan pemilihan ya batang-batang ini tepat. Untuk panennya kira-kira sekitar pasca tanam itu 4 bulan deh, 4 bulan dia baru bisa kita ambil umbinya. Kalau untuk kentang tadi saya lupa, kentang ini sekitar ya 3 sampai 4 bulan deh kalau kentang bisanya. Jadi kalau untuk tanaman pangan itu Anda bisa coba sendiri tanam di, kalau misalkan di kampung ya, kalau di kampung-kampung mungkin ada lahan yang kosong bisa dipakai. Tapi kalau untuk Anda di kota-kota silahkan ditanam di polybag atau wadah yang cukup besar atau untuk bisa menanam tanaman tersebut. Kalau labu mungkin agak susah ya untuk di kota dalam polybag, tapi labu madu saya rekomendasikan bisa. Kemudian untuk kentang dalam polybag bisa. Lalu seperti kacang hijau tadi bisa juga. Untuk ubi rambat ini, ubi celembus juga bisa sih sebenarnya di dalam polybag ya. Jadi silahkan dicoba, nggak ada halangan mau kita di kota ataupun kita di kampung yang punya lahan luas, di kota yang lahannya sempit. Asalkan kita ada niat, itu bisa kita buat. Kalau yang barusan adalah tanaman pangan yang bisa kita simpan dalam waktu yang cukup lama, ya walaupun memang budidayanya lama biar bisa dipanen ya. Selanjutnya adalah tanaman yang dibudidayakan dalam waktu yang cepat. Maksudnya kita bisa panen lebih cepat, sekitar 1 bulan. Seperti ini saya sudah tanam dalam polybag berupa bayam merah. Kalau ukuran segini, ini sekitar 1 minggu. Ini bisa disebut dengan microgreens ya. Biasanya dimakan untuk jadi sup atau salad. Untuk bayam sendiri, kalau saya bayam merah mungkin sekitar 4 minggu bisa dipanen, dipupuk juga tentu saja, jangan ditanam gitu aja. Kalau saran saya kalau yang di kota memang seperti ini pakai polybag, tapi kalau di kampung-kampung untuk yang lebih banyak, lebih luas bisa aja pakai bedengan gitu. Ada juga sisa yang pakai bedengan. Untuk bayam dia memiliki sama kandungan vitamin, mineral seperti vitamin C, vitamin A, sehingga kebutuhan nutrisi kita akan terpenuhi dalam keadaan darurat seperti itu. Karena dalam keadaan darurat yang sulit untuk mendapatkan makanan, tanaman yang dapat tumbuh atau dapat dipanen lebih cepat itu sangat berguna sekali. Selain bayam merah tentu ada bayam hijau juga, ada kangkung dan beberapa pilihan yang lain seperti sawi. Tapi yang paling mudah ya menurut saya itu adalah kangkung dan bayam. Itu menjadi alternatif. Dan sebenarnya orang Indonesia ya, sebenarnya orang Asia kalau cuma makan tanpa adanya rempah-rempah seperti cabai, bawang itu agak susah. Ya agak rasanya beda aja gitu. Tapi silahkan aja ditanam, karena kalau untuk nanam cabai, nanam tomat itu gampang sih ya. Tinggal kalau nggak mau beli benih yang ada di toko-toko, silahkan ambil aja yang di dapur, dibelah kemudian dijadikan benih, kita tanam sendiri. Ini saya ada kok. Ini saya tomat ngasal aja, saya potong tomat yang ada di dapur, kemudian saya sebar aja dalam sini gini. Sekarang udah ada, jadi tinggal ditanam gitu. Nah selain tadi adalah tanaman yang cepat untuk dipanen, selanjutnya adalah tanaman yang bisa berguna sebagai obat-obatan atau rempah-rempah yang bisa kita jadikan sebagai obat alternatif ya, obat tradisional. Salah satunya saya ada jahe. Nah jahe sendiri itu bisa kita budidayakan selama sekitar 1 tahun deh, 1 tahun untuk jahe ini. Manfaat jahe sendiri ya kita sama-sama tahu, biasanya dijadikan jamu. Dia memiliki antioksidan, vitamin. Antioksidan sih yang jelas antioksidan, kemudian untuk meredakan beberapa penyakit. Kalau ini jahe biasa ya, saya punya jahe merah. Nah kalau yang mau nanam silahkan ditanam seperti saya ini, saya tanam di dalam polybag, ada juga yang ditanam di lahan langsung. Untuk tips nanamnya bisa gini, umbi yang tadi nih silahkan beli di pasar, tapi diperhatikan biasanya di sini nih, perhatikan apakah tunasnya itu sudah ada yang muncul atau belum. Kalau mau ditanam tentu yang tunasnya sudah mau muncul, tinggal ditanam di dalam media polybag atau di tanah, asalkan tanahnya gembur dan cukup basah. Jangan terlalu basah juga. Atau kalau saya pribadi bisa milih secara vegetatif ya nanamnya. Umbi yang baru tumbuh tuh dari tanaman yang ada di lahan, saya pindahin, itu saya potong, saya pindahin dalam polybag, itu bisa juga. Tanaman obat selanjutnya saya biasa pakai ini. Ini pasti yang pernah lihat video saya punya tanaman mint. Ini adalah mint. Manfaatnya sendiri kurang lebih seperti ini, dia bisa membuat kita lebih rileks, tenggorokan lebih nyaman gitu. Dan jika dicampur sama teh, kalau saya pribadi itu jadi kayak pereda sakit kepala, pening dan lain segala macam. Yang jelas dia juga memiliki antioksidan. Baik. Dan mungkin yang lain adalah tanaman-tanaman buah yang bisa Anda tanam di dalam
polybag atau biasa dikenal dengan sebutan tabu lampot. Saya ada sih beberapa di lahan tuh. Dan yang ini saya rekomendasikan juga adalah jeruk nipis. Karena jeruk nipis, ya namanya jeruk, dia memiliki vitamin C yang bisa membuat kita atau daya tahan tubuh kita jadi lebih baik lagi. Jeruk nipis silahkan ditanam dalam polybag seperti saya ini juga bisa. Ini sudah ada buahnya, bisa ditanam. Atau tanaman-tanaman buah yang lain nggak masalah. Yang penting dia memiliki serat. Tentu semua buah memiliki serat dan vitamin, mineral yang itu berguna banget untuk tubuh kita. Nah, untuk teknis budidaya dari semua tanaman yang saya sebutkan tadi lengkapnya silahkan bisa cari sendiri di YouTube, baca-baca jurnal, artikel, atau lihat video saya sebelum-sebelumnya itu juga bisa. Dan seperti yang saya katakan tadi, baik Anda di kota ataupun di perkampungan, bertani itu tidak ada halangan. Di lahan sempit sekalipun, urban farming kita bisa laksanakan. Seperti saya pakai polybag, ada juga yang mungkin pakai wadah-wadah lain yang sekreatif kita lah bagaimana. Tujuannya adalah untuk kita supaya lebih mandiri dalam kebutuhan pangan kita sendiri gitu. Karena dalam keadaan seperti sekarang, wabah corona ini seperti yang saya katakan sebelumnya, di mana kita mendapatkan kesulitan dalam memperoleh makanan. Jadi menjadi petani untuk diri Anda sendiri adalah solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Silahkan Anda coba untuk menjadi petani bagi Anda yang belum pernah coba-coba untuk jadi petani mungkin. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share ke kawan-kawan yang lain. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Saya Anggi Agrotek.